Assalamualaikum Bu Ami. Waalaikumsalam Pak Fadil. Apa kabarnya hari ini Bu Ami? Alhamdulillah baik nih Pak Fadil. Iya, seperti yang disampaikan sebelumnya, hari ini saya izin untuk melakukan supervisi ya Bu ya, terhadap Bu Ami. Nah, dari supervisi hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Ami kembangkan dari kompetensi coaching? Kayaknya saya kalau untuk coaching ini banyak banget nih materi yang harus dikembangkan Pak. Aduh. Saya yang pertama mungkin menggali ide dari coach Eva sendiri. Kayaknya saya belum bisa atau belum bisa sih, belum bagus lah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari alur tirtanya sendiri gitu, komunikasi dengan alur tirta, karena tadi mungkin karena berpatokan dengan tirta itu harus tujuan identifikasi gitu. Seperti itu Pak. Oke, jadi kalau misalnya ini ada dua. Pertama, bagaimana cara membuat pertanyaan. Yang satunya lagi alur tirtanya. Iya, betul. Apakah mau lebih spesifikkan lagi, mau hal yang mana? Sebenarnya pengen dua-duanya. Dua-duanya? Boleh nggak Pak? Dua-duanya boleh. Kalau menurut Ibu sendiri, kalau misalnya pakai skala atau misalnya dari posisi ya, ketika membuat pertanyaan atau dari alur tirtanya sendiri, kalau mau menilai diri sendiri, itu berapa sih Bu nilainya Bu? Dari 1? Aduh, kayaknya berapa ya? Saya masih banyak yang harus dikembangkan. Kayaknya mungkin 6 saya tuh Pak. Iya. Ya, silakan Ibu untuk memulai coachingnya bersama coaching. Oke. Assalamualaikum Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Tampak ceria sekali, memang selalu ceria sih Ibu satu ini tuh. Ya ceria, harus ceria ya, soalnya biar aura ke anaknya itu jadi sama ceria juga ya. Luar biasa. Sesuai dengan janji yang sudah kita sepakati Bu Eni ya, hari ini Ibu menghubungi saya ya kemarin nih untuk melakukan coaching. Kira-kira nih topik apa sih yang akan Ibu bicarakan hari ini? Ya, sebenarnya saya ingin mengungkapkan kendala-kendala. Kalau disebut kendala ya, kendala atau tantangan mungkin ya yang ada di sekolah saya supaya sekolah saya itu berbudaya positif gitu ya. Karena selama 1,5 tahun kemarin kan kita dalam keadaan pandemik ya. Jadi artinya mereka belajar di rumah selama 1,5 tahun. Nah, ketika balik lagi ke sini ke sekolah, mereka ini dalam keadaan masih pikirannya itu masih ke HP, masih ke di rumah gitu ya, selalu di rumah, berbaring, selalu berbaring gitu ya. Nah, saya pengen mereka tuh ayo balik lagi seperti 1,5 tahun yang lalu ketika jadi mindfulness-nya itu loh gitu ya, harus dibalikin lagi di sekolah ini gitu. Berarti topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang perilaku anak ya, perilaku siswa, gimana agar perilaku sebelum pandemi itu anak tersebut itu sama dengan yang sekarang. Jadi anak tidak lagi membawa perilaku ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu ya Bu ini. Nah, tujuan dari pembicaraan kita hari ini apa nih? Apa yang akan Ibu ingin dapatkan nih dari pembicaraan? Ya, jadi saya tuh pengen dapat masukan atau gambaran ya, atau ide-ide kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu kembali seperti zaman 1,5 tahun yang lalu gitu ya, ketika mereka ini dalam keadaan sebelum COVID gitu. Jadi sudah mindfulness gitu. Mindfulness ya. Mungkin present juga ya Bu ya, anak menghadirkan ketika belajar di sekolah memang jiwa raganya memang ada di sekolah ya, bukan di rumah.
Oke, boleh diceritakan lebih lanjut nggak Bu ini gimana kondisi anak-anak sekarang di sekolah? Seperti Ya, apa sih perilaku ini? jadi gini, walaupun misalkan kita ini sudah berusaha untuk mengeksplor mereka belajar baik itu secara diferensiasi, misalkan gini, kita diskusi nih. Nah, ketika diskusi ada anak yang kita tanya, tapi kemudian yang terjadi adalah mereka tuh masih gini, gitu ya. Masih Jadi loading pikirannya ya? tuh masih di Masih mana loading. gitu ya. Atau misalkan ketika istirahat. Ketika istirahat harusnya kan mereka bergembira bersama teman-temannya gitu ya. Jadi mereka itu di sana itu dengan teman-temannya, bukan dengan pikirannya yang ada di mana gitu ya, dengan temannya. Atau misalkan mereka membayangkan tentang sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan mereka yang TikTok lah, misalkan ketika jalan dari kelas ke ruang ke pontren misalkan, atau ke warung gitu ya, mereka tuh jalannya tuh kayak gini gitu ya. Jadi saya jadi bingung, kok anak saya tuh sampai jadi begini gitu ya, dengan kondisi COVID itu menyebabkan pengaruh negatifnya itu luar biasa gitu ya. Salah satu pengaruh negatifnya gitu ya. Tentu di samping itu ada pengaruh positifnya, tapi pengaruh negatifnya itu adalah itu gitu. Jadi mereka ini tidak mindfulness di sekolah gitu. Yang sudah Ibu Eni lakukan nih, apa aja nih yang sudah Ibu Eni lakukan? Ya, sebenarnya ada pikiran dari saya supaya bagaimana mereka ini hadir asli gitu ya, hadir tadi jiwanya, raganya, hatinya gitu ya, itu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengeksplor mereka supaya mereka ini melakukan satu kegiatan, dan itu mereka itu harus fokus di situ gitu. Kegiatan ya. Oke, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 nih, perilaku anak-anak di sekolah Bu ini sekarang ada di nilai berapa nih? Kalau sekarang mungkin setelah mereka belajar di sekolah sekitar 1 bulan ya, 1 bulan tatap muka, itu baru 55 mungkin ya. Oh, 55 ya. Oke. Nah, Bu Eni nanti dengan tadi Bu Eni akan mengeksplor kegiatan anak ya, agar anak lebih mindfulness di sekolah gitu. Berharap anak ada di level berapa nih? Ya tentu harapan saya mah 100 ya, 10 gitu ya. Tapi ya minimal di 80 gitu ya, 80, 85, 90 itu sudah oke banget gitu ya. Saya pengennya seperti itu. Berarti memang ada peningkatan ya dari rencana yang akan Ibu lakukan ya. Gitu. Mungkin Ibu bisa lebih dijelaskan lagi nih rencananya lebih detail seperti apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap anak agar mindfulness di sekolah. Iya. Mungkin saya akan mengadakan kegiatan expo misalkan. Kegiatan-kegiatan mereka yang di situ saya pengen mereka menampilkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Contohnya misalkan yang minat dengan fotografi, mereka menampilkan fotografi gitu ya, foto-foto yang mereka hasilkan. Jadi ada stand-nya di situ ya, ada stand-nya di situ. Ada misalkan yang mereka yang senang drama, mereka menampilkannya nanti di panggung. Mereka yang senang seni, mereka nanti menampilkannya juga di panggung. Mereka yang senang mata pelajaran IPA misalkan ya, kebetulan kita kerjasama dengan STEM, jadi nanti mereka tampilkan hasil dari STEM itu apa. Jadi nanti ada stand khusus untuk STEM beserta pelajaran MIPA-nya. Kemudian ada pelajaran pertanian, hasil mereka itu mau diapain, ada stand-nya, hasilnya berupa apa gitu. Kemudian prosesnya itu seperti apa. Kemudian yang perikanan, dimulai dari pembibitan sampai akhirnya bisa dikonsumsi gitu.
Kemudian dan masih banyak lagi sebenarnya di kita ada program-program peminatan sama life skill beserta tentu dengan pelajaran-pelajarannya, termasuk diantaranya adalah program unggulan kita tahfiz gitu ya. Nah mereka yang senang yang peminatannya di tahfiz, jadi nanti akan ditampilkan bagaimana mereka bisa menghafal dan menjelaskan Al-Quran itu sendiri gitu. Ya, mungkin begitu ya. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti, wow luar biasa sekali ya. Berarti kegiatan ini sudah mengeksplor minat dan bakat anak ya Bu ya. Jadi emang ini sudah sesuai dengan filosofi KHD di mana memang pembelajaran itu harus berpusat atau memerdekakan murid ya. Berarti Bu Eni sudah luar biasa sekali nih kegiatannya. Ada drama, seni, IPA, kemudian tadi pembibitan, dan ada juga tahfiz Quran ya. Nah, kira-kira kapan nih rencananya akan dilaksanakan expo ini? Mungkin rencana yang akan saya lakukan itu pertama-tama itu mau menghubungi dulu rekan-rekan ya, yang sepaham, seide dengan saya supaya ada dukungan dari mereka. Nah, setelah itu nanti saya akan bicarakan dengan kepala sekolah, nanti setelah dibicarakan dengan kepala sekolah, dengan ketua yayasan, supaya ada dukungan moral gitu ya, dana dalam hal ini, karena apapun itu tentu perlu dana gitu ya. Itu kan perlu proses lama ya kalau untuk mengadakan expo itu, jadi tapi prosesnya itu dari sekarang gitu. Jadi dari sekarang itu menghubungi guru-guru, kemudian anak-anaknya juga supaya mereka itu siap ya, dan mulai mindfulness-nya itu di proses mereka untuk melakukan kegiatan itu. Nah udah gitu kemudian setelah nanti ada kesepakatan antara semua pihak gitu ya, itu expo-nya itu akan dilaksanakan di akhir semester. Kenapa di akhir semester? Supaya orang tua pun itu akan melihat gitu ya, dan mereka merasa proud of their children gitu ya. Jadi mereka akan bangga terhadap anak-anak mereka. Oh ya, ternyata anak-anak saya bisa melakukan itu, bisa melakukan ini gitu. Nah, kemudian mungkin akan lebih baik kalau mengundang juga selain orang tua ya, mengundang juga pihak-pihak lain atau sekolah lain, supaya sekolah lain pun itu bisa bisa belajar bagaimana supaya anak-anak ini kembali lagi gitu ya, mindfulness-nya itu kembali lagi gitu. Iya, berarti memang ini kegiatannya memerlukan proses yang sangat lama ya Bu Eni ya. Iya. Nah, untuk jangka waktu terdekat nih, rencana tadi kan Bu Eni membutuhkan dukungan dari guru, rekan sejawat yang mempunyai pikiran yang sama. Kemudian tadi Ibu Eni udah bilang, katakan juga bahwa akan menghubungi kepala sekolah. Kapan nih rencananya Bu Eni melakukan proses tadi tersebut? Waduh, terima kasih nih udah ngingetin ya. Kayaknya ini harus segera deh. Soalnya kan saya pengen anak-anak itu segera kembali gitu ya. Kapan nih rencananya? Besok saya hubungi dulu teman-teman. Udah gitu nanti akan memberikan bilang dulu ke anak-anaknya gimana kalau ada acara ini, mereka ini nggak antusias nggak gitu ya. Kalaupun misalkan, tapi saya yakin lah mereka antusias gitu ya. Besok saya akan menghubungi teman-teman. Udah gitu setelah saya minggu depan itu ke ketua yayasan gitu ya. Jadi dari teman-teman, kemudian ke kepala sekolah, kemudian ke ketua yayasan minggu depan. Oke. Berarti nanti ini harus ada tindak lanjut sesi kedua ya Bu ya, Bu Eni ya? Iya betul sekali. Jadi saya benar-benar minta bantuan kepada Ibu ya supaya terus saya itu termotivasi, kemudian diingatkan terus gitu ya. Kalau misalkan bertemu terus begini kan, Ibu akan mengingatkan saya terus. Oh berarti Ibu harus gini. Terima kasih banget Ibu. Oke, sama-sama Bu Eni. Ini kapan nih rencananya nih kita akan mengadakan sesi kedua? Saya juga jadi penasaran nih. Bu Eni perencanaannya udah sampai mana nih gitu? Setelah saya bertemu dengan ketua yayasan ya, kayaknya 2 minggu lagi deh. 2 minggu lagi ya? Biar saya
lebih banyak yang ingin saya tanyakan dan lebih banyak yang ingin saya obrolkan dengan Ibu ya. Oke, berarti 2 minggu lagi kita bertemu lagi ya di sesi kedua ya. Terima kasih Bu Makasih banget ya. Iya, bersedia ini hari ini kita melakukan sesi coaching. Sampai ketemu lagi di 2 minggu depan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ani. Bagaimana perasaannya, Bu Ani? Lebih tenang sekarang. Masih pagi-pagi soalnya. Masih pagi-pagi, masih fresh. Kalau tadi di awal Bu Ami nilainya sendiri itu 6. Nah, kalau sekarang seperti apa, Bu? Mungkin sekarang 7,5 kali ya. 7,5 ya. Apa yang membuat Bu Ami berpikir bahwa sekarang nilai saya jadi 7,5? Karena kalau kemarin sekarang 7,5 karena tadi mungkin salah satunya saya menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Jadi saya tidak, kalau kemarin mungkin saya apa aja sih yang harus ditanyakan gitu. Saya berfokus kepada itu apa yang harus ditanyakan. Tapi sekarang saya lebih fokus kepada coaching-nya sendiri gitu. Jadi saya mendengarkan aktif. Jadi apa yang dikatakan coaching, saya jadi parafase ulang, parafase kembali, saya ungkapkan kembali. Jadi saya hanya tinggal menindaklanjuti dari perkataan coaching sendiri. Iya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu ya. Ya, boleh Bapak. Dengan senang hati. Iya, dari yang saya amati tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ami itu baik dari menggali pertanyaannya, gitu kan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan atau mulai dari alurnya sendiri tadi juga Bu Ami dan tadi sudah menanyakan ya topiknya apa untuk di tujuan, terus juga hasil yang diinginkan juga apa itu sudah ada di tujuan, terus juga mengidentifikasi juga tadi Bu Ami sudah mencoba mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eni, lalu menggali banyak hal, bahkan Bu Eni menceritakan banyak sekali hal, terus juga untuk di rencananya juga tadi juga sudah jelas digali juga dengan baik dan tanggung jawabnya apalagi tadi sangat sudah baik. Jadi kalau yang saya lihat di sini sudah sangat sesuai sekali ya di alurnya itu sudah sangat sesuai sekali. Bahkan untuk yang di pertanyaannya sendiri, kalau yang saya lihat tadi sudah baik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah pertanyaan terbuka disampaikan oleh Bu Ami kepada Bu Eni sehingga Bu Eni juga bisa menjawab dengan penuh eksplorasi tadi ya seperti itu. Bagaimana Bu Ami? Apakah setuju dengan apa yang saya sampaikan? Senang sekali Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada saya seperti apa? Kalau tadi fokus ya, kalau memang awalnya tadi fokus di bagian untuk di alur tirta dan pertanyaannya sudah sangat bagus Ibu. Kalau dari saya tidak ada masukan untuk berkaitan hal tersebut. Cuma itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ami ya, untuk memparafrase, karena kalau yang saya lihat tadi ketika Bu Eni menyampaikan identifikasi ya, itu kan sangat panjang sekali. Nah, setelah menjelaskan itu, tadi kalau tidak salah Bu Ami sendiri langsung menanyakan rencananya seperti apa. Nah, itu. Jadi mungkin perlu ada parafrase untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Eni itu, apa yang ditangkap oleh Bu Ami itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eni. Jadi sebelum melanjutkan ke rencana seperti itu sih Bu kalau saya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Mudah-mudahan kompetensi atau keterampilan saya coaching ini bisa meningkat. Kira-kira rencana perbaikan apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Ani? Rencana perbaikan mungkin saya harus sering latihan juga ya, harus sering latihan coaching. Terus membuat tadi betul daftar pertanyaan, kemudian harus banyak sekali sih sebenarnya menjadi pendengar yang aktif juga. Tadi betul kata Bapak, harus memparafrase ulang ya perkataan dari coaching seperti itu. Mulai kapan Bu latihannya Bu, sama siapa? Mungkin kalau sebelumnya kemarin sama guru-guru di sini sih, gitu seperti itu. Yang dekat-dekat dulu ya Bu ya. Iya. Ya semoga dilancarkan Ibu latihannya, semoga lebih baik lagi juga. Jauh lebih. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.